Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الإمام النووي ثم أولياء البلدة أولياء التسعة وأولياء والحبيب هادي بن صالح بن شمس سالم عالبي بالسياسة وجميع أخوانه حبيب جعفر السقافة وأسلوب فريق السيد وأسلوب فريق ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وعبر الله في هذا المسجد وما سعد في البيت هذا المعنى أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بالعلم في دارنا آمين. الحديث الثامن والثلاثون، hadis ke-38. Sudah selesai itu kemarin? Hah? Sudah? Hah? Apa? Iya, sudah selesai, sudah selesai kemarin. Hadis ke-38. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman, hadits qudsi ini, man ada, siapa orang ada memusuhi itu siman, li bagiku walian seorang wali, li bagiku walian seorang wali, bukan walian li, ini berarti lil ikhtisas. Faqad adzantu, maka benar-benar aku Allah mengumandangkannya, menyatakannya, bil harbi, dengan berperang. Siapa orang yang memusuhi wali Allah, maka Allah menyatakan perang sama aku, kata Allah. Hati-hati. Orang kalau musuhi wali berarti musuhnya bukan wali itu, musuhnya adalah Allah. Siapa yang bisa menangkan Tuhan itu? Siapa wali itu? Apakah wali tadi itu yang tasbihnya panjang seperti rilnya sepur? Apakah wali tadi itu yang serbannya besar seperti gubahnya masjid? Siapa itu wali? Wali itu adalah
orang yang ngerti dengan kewajiban Tuhan, orang yang mengenal dengan Allah, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat jaiz Allah yang mustahil bagi Allah. Artinya kenal dengan tauhid. Kemudian selalu dia berbuat taat. Enggak ada ceritanya wali itu sering maksiat. Dan wali itu adalah orang yang menghindar daripada maksiat. Wali itu tidak senang dengan kenikmatan dunia walaupun halal. Makan seadanya, minum seadanya, pakaian seadanya, rumah secukupnya. Wali itu nggak seneng melebihi daripada keperluannya. Coba ibu-ibu nggak usah rame. Itu pancet itu, subhanallah. Kenapa itu wataknya kok gitu? Seperti pasar begitu ya. Fala yakunul wali illa aliman. Tidak ada wali kecuali dia alim. Walihada gila mattakhadallahu min waliyin jahilin walau ittakhadahu la'allamahu. Tidaklah Allah itu pernah menjadikan wali goblok. Ansar nggak usah pakai lipri. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wali goblok, nggak ada. Mana ada wali bodoh? Kalaupun ada wali, ada orang bodoh kok diangkat jadi wali, pasti dikasih ilmu oleh Allah. Itu syaratnya. Wa yakunu illa amilan bi ilmi, dan tidak ada seorang wali kecuali dia ngamalkan ilmunya. Jadi syaratnya jadi wali itu dia harus ngerti tauhid. Dia adalah orang yang gemar taat, jauh daripada maksiat, benci dengan kemewahan, kesenangan dunia. Dan wali itu punya ilmu, ngamalkan ilmu, juga bersih hati. Nah, wali itu begitu. Jadi bukan wali itu yang rambutnya gondrong, yang kukunya panjang, yang giginya gudale sak meter, yang baunya nggak enak, yang mulutnya komat kamit, yang matanya tadi itu melotot, jenggotnya korat karit, itu bukan wali, itu stres namanya. Kadang-kadang kita menganggap yang model begitu wali. Jangan menghina, Pak. Wali itu orang pilihan Tuhan. Segi zahirnya biasa, akhlaknya luar biasa, tenaganya bukan berarti kuat,
tapi ibadahnya sangat kuat, jauh dari perbuatan maksiat. Amal perbuatannya didasari ilmu agama, hatinya bersih, itu wali. Ziarah 7 bulan. Ditanyai rukunnya wudu, ndak ngerti. Omongannya ngelantur, dapat keris katanya dari kuburan. Dapat cincin misalnya dari kuburan. Rupanya ziarah sama ken angrok itu. Akhirnya nggak jadi wali, jadi sampel jadi. Ceritanya yang enggak jadinya. Dan itulah banyak yang terjadi. Bukan begitu kalau cari derajat kewalian itu. Nanti diterangkan oleh Nabi gimana orang itu menjadi wali. Proses, cara untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi waliullah. Nah, karena itu Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata, "Lau nadartum ila rajulin u'tiya minal karamati hatta tarabba'a fil hawa fala taqtadu bih hatta tanduru kaifa tajidunahu 'indal amri wan nahyi wa hifdzil hududi wa adabis syariah." Kalau seandainya kamu menyaksikan seseorang, keramat itu orang sampai keramatnya bisa bersila duduk bebas di awang-awang. Ada di udara, dia bisa ngeleset di udara. Bukan naik kapal atau naik balon. Keramat bisa terbang maksudnya kalau perlu. Atau dia bisa berjalan di atas air laut. Keceh kata orang Jawa, ono di laut, saking keramati. Jangan kamu ikuti. Jangan kamu mau ngikuti jejaknya orang itu sehingga benar-benar kamu mengetahui dia telah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan timbang seluruh ucapan dan perbuatannya sesuai dengan syariat Tuhan. Iling-ilingin itu. Yang dijadikan panutan itu contoh. Kalau sampean husnudzon kepada semua orang jadi wali nggak ada masalah. Tapi untuk jadikan panutan atau dicontoh, orang yang nurut dengan Rasulullah. Yang nggak nurut, ojo ditiru. Masya Allah itu wali majdub, misal. Wali majdub. Nggak apa-apa, kamu husnudzon boleh. Tapi jangan diikuti. Gambarannya begini, ada misalnya wali majdub sholat, kok dia tadi itu jalan-jalan, kon makmuman, batal kamu. Enggak boleh makmum sama orang yang sholat jalan-jalan. Ada wali masjid, misal sholat Allahu Akbar, sholat zuhur, 1 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kamu jadi makmum batal sama dia, wajib niat mufarokoh, wajib pisah daripada dia. Begitulah juga kita, jangan mengikuti jejak siapapun walaupun keramat gede, kecuali sesuai dengan ajaran Nabi. Lo perkara kamu itu husnudzon dia wali, nggak ada salahnya. Setiap orang yang beriman adalah orang yang harus dihusnudzoni. Setiap umatnya Nabi Muhammad
pantas untuk dihusnudzoni, walaupun dia berbuat maksiat, nggak ada masalah. Dalam arti jangan menvonis dia orang yang jelek, kamu tetap dia hargai karena dia masih beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Karena itulah kalau menjadikan tokoh, pemimpin, panutan, ya dipilih-pilih, gak bener jangan. Kira-kira kalau ada wali masjid jadi supir, wani kok jadi penumpang? Melbu jurang, kono selamat kok najur. Karena itu jangan mengikuti kecuali ditimbang dan diukur dengan ajaran syariat. Diceritakan ada seseorang, dia terkenal jadi wali, terkenal dah, wali Allah terkenal, zuhud, kemudian orang ini kemana-mana itu diikuti sama murid-muridnya, banyak yang yakin. Satu saat dia masuk ke masjid, bukan, Abu Yazid Al-Bustami ini satu saat ziarah kepada itu orang, membawa murid-muridnya begitu, ayo kita ziarah sama orang ini orang kan dikenal orang yang soleh, orang ini dikenal waliullah, ayo kita ziarah, berangkat sama murid-muridnya, sampai ada di tempat itu, orang itu di masjid, si wali ini, sampai ada di masjid, disaksikan sama Abu Yazid Al-Bustami, kok model orang ini, ngeludah ke arah kiblat, ngeludah ke arah kiblat. Dan ada di masjid. Kok enggak begini? Kok begini kelakuannya nih? Udah ngeludah di masjid ke arah kiblat lagi. Seharusnya harus dihargai arah kiblat. Belum ngasih salam udah ngomong, pulang semuanya. Murid-muridku harus pulang semuanya. Loh, kita kan baru sampai, kata muridnya. Katanya kita mau ziarah sama orang itu udah pulang. Fa inna Allah lam ya'man hadha ala adab min adabi syari'atih, fa kaifa ya'taminuhu ala asrarih. Allah aja tidak memberikan kepada orang ini titipan atau amanat untuk menjaga syariatnya Nabi, apalagi Allah akan menitipkan sir dan cahayanya kepada orang ini. Lawang dia udah dengan syariat aja nggak ngejaga, apalagi dengan kewalian Tuhan, jelas dia nggak akan bisa menjaga. Yang bohir aja dia ngelanggar, apalagi yang batin. Gak ada cerita nih ngono. Mulai kata Yazid Al-Bustami. Nah, karena itu sampean kalau milih orang alim jadi panutan, sayyid jadi panutan, ustadz jadi panutan, kiai jadi panutan, ukur ya apa adab ini? Gimana syariatnya ini? Gimana taatnya kepada Allah ini? Kalau enggak, mulai sepurone yai gak melok sampean, sepurone ustad gak melok sampean, sepurone sayyid gak ikut sampean. Saya ikut yang mengikuti Nabi Muhammad. Tinggal
Terus gimana? Apakah saya benci sama dia? Ojo benci. Husnudzon boleh, tapi yang jelas jangan diikuti. Itu yang wajib. Jangan diikuti. Termasuk syaratnya wali itu mahfud. Kalau nabi itu maksum. Maksum itu dilindungi oleh Allah daripada perbuatan dosa. Jadi nabi itu gak dosa, gak pernah berdosa. Loh, gimana kalau nabi seperti Nabi Adam atau yang lainnya tadi itu kok pernah melanggar? Itu dilupakan oleh Allah. Lah kalau lupa, ya gak dosa, masih maksiat. Lupa sholat, lupa beneran, ya gak dosa, lupa kok. Puasa Ramadan lupa makan rong piring, lo itu sengaja dosa, tapi lupa. Lo namanya lupa nggak dosa, mas. Lali kok jenenge. Begitulah juga para nabi tadi itu bukan mau melanggar atau maksiat, tapi lupa, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hitungannya bukan berbuat dosa para nabi itu. Nah, kalau wali bisa berbuat dosa, cuma segera bertobat. Nggak lama langsung tobat, langsung sadar. Itu wali. Bukan sadarnya wali itu 20 tahun baru sadar. Kalaupun wali tadi itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak lama sadar dia. Kata ulama sebelum 6 jam wis tobat. Kenapa? Karena malaikat raqib atid ini, Pak, sebelah kanan nyatet kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik langsung dicatat. Sebelah kiri nyatet kejelekan. Kalau ada yang berbuat jelek nggak langsung dicatat. Kata yang kanan, ojo dimik, jangan dulu. Tungguin barangkali dia tobat. Kalau sudah 6 jam nggak tobat, catatan. Ini berarti satu kemurahan Allah ini ya. Nggak langsung dicatat. Kalau dia bertobat nggak dicatat, malah dicatat pahala oleh yang sebelah kanan. Tobat. Kata ulama, wali itu kalaupun dia maksiat kepada Allah 6 jam, sebelum 6 jam pasti dia tadi itu dijadikan hatinya terbuka dan dia tobat menyesali dengan perbuatannya. Wali itu masih bisa maksiat, tapi maksiatnya bukan maksiat gede. Wali teler, dono. Wali judi, dono, dada. Saya itu walaupun judi, tapi hati saya bersih, welek kon hatimu sak dohirmu. Orang itu yang penting hatinya, walaupun dia itu minum khamar. Udah minum khamar, ngaku hatinya bersih. Mau percaya sampean, Pak? Maaf, kalau ada orang berak nggak cebok, mau percaya sampean bersih? Saya itu memang buang kotoran, tapi saya itu bersih. Nggak cebok ini orang. Entut saya itu wangi. Yang mau percaya goblok namanya. Karena itu kita ini terlalu polos ya. Akhirnya kita ditipu dengan orang yang berkedok kan jadi wali, nggak bener. Ngawur jadinya. Miring-miring itu diangkat jadi wali karena PDW akhirnya. Karena itu
diukur dengan ajaran syariat. Nah, kalau wali beneran jangan diganggu, maka itu adalah perang sama Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itu tidak takut dan mereka tidak susah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa wali itu tidak takut? Karena yang ditakuti cuma satu, Tuhannya. Masuk penjara, nggak takut. Diperiksa, nggak takut. Ditangkep, nggak takut. Diancam, nggak takut. Wali itu nggak takut. Yang ditakuti itu Allah marah, Allah benci, Allah murka, Allah melaknat. Itu yang ditakuti. Walahum yahzanun. Wali itu nggak susah. Nggak susah. Yang disusahi cuma satu, kalau dia maksiat sama Tuhannya. Kalau dia lupa daripada Tuhannya itu susah. Duitnya hilang, nggak apa-apa, takdir. Sepeda motornya hilang, takdir. Mobilnya hilang, takdir. Nggak stres. Giwangnya hilang, takdir. Wali itu. Gelangnya hilang, takdir. Tapi kalau sholatnya yang hilang, nyesel dia, susah. Astagfirullah, nangis kehilangan sholat. Baca Qur'annya hilang, nangis dia. Dzikirnya hilang, nyesel dia, dibayari. Ya Allah, kehilangan dzikir istiqomah, dibayari, digodoi. Gelangnya hilang, jerat-jerit, nangis, kecopet. Sholatnya hilang, biasa. Nafsu makan sih. Oh, enggak ada harapan jadi wali. Urusan dunia nggak pernah susah. Menghadapi apapun tantangan nggak pernah takut. Dan kehidupannya wali dari itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang itu, mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wali itu punya bekeng, Pak. Bekengnya wali itu bukan Babinsa, bukan TNI, bukan Banser. Bekengnya wali itu para malaikat. Puncaknya nanti ketika wali itu mau mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah, tapi itu ngomong. Bukan hanya Tuhan kami Allah, kemudian dia maksiat, kemudian dia makan haram, kemudian dia berbuat zalim, kemudian dia korupsi, kemudian dia mengkhianati amanat.
Dia menyatakan Tuhan kami Allah, dan dia istiqomah, jauh daripada maksiat, dia selalu berbuat taat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika mau mati malaikat turun menghampiri itu orang. Orang kalau mati dia sakit badannya, dia khawatir dan bimbang masa depannya. Ya opo kuburanku ini, gimana kuburan saya, gimana nasib saya nanti ada di mahsyar. Dan juga dia kepikiran keluarganya, gimana anak-anakku, siapa yang menjaga mereka, siapa yang akan melindungi mereka, siapa yang memperhatikan mereka. Para malaikat datang kepada orang yang istiqomah tadi itu, datang sambil menyatakan, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan takut masa depan kamu, kuburan kamu, mahsyar, pengadilan Allah, jangan takut, kamu jamin aman, kamu dijamin wala tahzanu, jangan susah, yang kamu tinggalkan anakmu, keluargamu, jangan kamu pikiri, jangan susah. Wa absyiru bil jannah, sekarang waktunya kamu bahagia, karena bil jannatil lati kuntum tu'adun, kamu sebentar lagi akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Kemudian malaikat menyatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, kami para malaikat adalah siap membantu kamu, bekengi kamu dunia dan akhirat. Kon wis tenang ngon, jadi malaikat tenang ngon, tak urusi kabeh dunia akhirat, urusanmu tak debi kabeh engko dina kiamat. Aku jadi saksi tentang amal perbuatan kamu, seakan-akan begitu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sekarang kamu akan dituruti semua selera kamu, semua keinginan kamu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurur rahim, itu adalah sambutan Tuhan, jamuan Tuhan yang maha mengampuni dan maha rahmat. Enak dadi wali, dipekengi malaikat. Merah-merah kon wis tak urusi kabeh ya, sing tenang, aja susah-susah, bahagia kon mari ngono, tak lebokno surga, masuk surga, aku sing ngurusi kabeh keluargamu. Aja kuwatir. Urusan akhirat aja dipikiri, beres. Dike beres dok. Sama dengan begini sampean. Ada punya urusan, ya keluarga, ada urusan dia dengan kepolisian atau yang lainnya. Kata orang ini, wis sampean tunggu di ruang AC, itu ada makanan, itu ada kamar tidur yang enak, kamu bangun dari tidur beres semuanya. Keluarga kamu tak kirimi kok, aja khawatir, saya yang nanggung semuanya. Ya turu sampean, regut langsung, tidur langsung sampean, menikmati ada di situ. Begitulah nanti para aulia Allah ketika mau mati, wis istirahat aja di kubur, jangan khawatir. Untuk akhirat saya akan ngurusi semuanya, untuk keluarga kamu juga saya yang ngurusi semuanya. Kalau jadi wali beneran. Kemudian hadis ini meneruskan, lah kalau wali beneran nih ya, kata Rasulullah, man adali waliyan, siapa orang yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka benar-benar aku Allah mengumandangkan kepada dia dengan perang. Sebagian ulama menyatakan walau orang kalau kurang ajar sama orang wali, ganggu orang wali, walaupun dimaafkan tetap dibalas sama Allah.
Walaupun wali tadi itu memaafkan, tetap dibalas sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan perang sama aku. Wali itu wajib dihormati. Wali itu wajib diagungkan. Mengurangi martabat wali, menghinakan wali, urusannya sama Tuhan. Ojo wali, Pak. Kira menungso sing di pundaknya ana bintang loro, bintang telu, bintang papat. Itu pun harus dihargai. Teplekne lek wani. Tepleken lek wani. Sikuten lek wani ae. Kon iki Pak sikut pengep langsung sampean. Gegar otak kon. Loh. Orang biasa itu loh. 2 bintang papat itu. Sampean harus menghargai. Bagaimana kalau sudah mendapatkan derajat di sisi Allah, mendapatkan pangkat di sisi Allah, diangkat jadi walinya Allah. Itu diangkat tapi menungso. Karena ini dai, seret, kei bintang. Karena di kayak ini dok, kayak ini dok, kayak kadang-kadang sama peniti. Tapi karena itu adalah lambang daripada tingkatan dia, pangkatnya dia, maka dia harus dihargai. Apalagi bawahannya melaku langsung tegak, siap. Kenapa? Karena tugasnya bawahan harus menghormati atasan. Sing lungguh ngadeg, siap. Sing mangan mandek dimi, siap. Sampai keseretan kadang-kadang. Kenapa? Itu tugas bawahan kepada atasan. Begitu juga kita orang beriman, ketika kita menghadapi para wali, kita harus hormat kepada dia. Kenapa? Tugasnya kamu adalah hormat kepada atasan kamu. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jogon cangkemi ojo ngilokno wali. Bahaya orang itu kalau mengganggu para aulia Allah. Kualat wali itu Pak, dan obati. Nggak ada obatnya. Kalau sudah kualat sama wali, dan obat tidak bisa sudah. Bisa seterusnya begitu itu. Yang bahaya sampai sak mati ini tidak beres nanti, bisa su'ul khotimah. Karena itu cintai wali dan hormati waliullah. Nah. Diceritakan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kita baca tadi Wirdul Latifnya. Beliau itu orangnya sangat sabar. Dan beliau ini ditakdir oleh Allah memang tidak melihat mulai kecilnya. Kak, buta Pak, umur 4 tahun sudah buta. Tapi ilmunya luar biasa. Cuma memang wali itu Pak ya, musuhnya itu tambah akeh.
Jadi orang wali itu duduk enak, weh narek dari wali. Salaman templean tok. Iku saiki wali mewali itu. Wali temenan itu, wow, ujiannya gede-gede. Lo Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu loh. Begitu hebat ilmunya, tapi tidak dikenal sama orang. Terakhir aja dikenal. Dulunya yang dikenal adalah orang buta. Kalau ada orang tarik, ada Abdullah siapa ya? Ada Abdullah orang alim besar, tidak ada. Di situ ada itu orang buta itu. Diremeno sama orang gitu. Cuma orang wali, Pak. Walaupun begitu tetap hormat sama orang sabar. Wali ku sabar, hatinya itu rahmat. Karena itu kalau ada orang yang mengganggu, Allah yang gak terima itu. Tapi setelah mereka tahu bahwa orang ini orang pilihan, hormat kabeh rebutan wis. Biasa memang ya. Emas itu Pak sebelum dipamerno, dipikir kuningan sama orang. Apalagi baru didapatkan dari bumi, rosokan. Tapi ketika sudah jadi anting-anting, jadi kalung, rebutan. Teku rebutan. Begitu juga di antara hamba Allah ini, Pak. Kalau belum dipamerkan sama Allah, mungkin diremehkan. Orang biasa. Tapi ketika sudah dibuka oleh Allah, Allah menghendaki dia tadi itu muncul rebutan. Guru saya dia. Ngaku guru nih. Alhamdulillah aku disogok. Alhamdulillah aku ditonton. Ya loh, bangga ini setengah mati. Kenapa? Karena dia menjadi orang pilihan Allah. Saya itu dulu bagian gowono sandali tak itu bangga. Coba kalau nggak dibuka sama Allah, gendeng kok sandali. Karena itu, kalau kepingin tahu kewalian, hati ini sing bersih, husnudzon. Gak bisa Pak kalau nggak husnudzon itu, nggak bisa tahu orang wali kalau nggak husnudzon. Kadang-kadang orangnya itu remeh, tapi ternyata dia orang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan delok rupa. Diceritakan ada seseorang datang kepada gurunya untuk dia belajar Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ini kalau sudah mengetahui Ismullahil A'zam, Pak, doa mustajab. Itu yang tahu rahasianya adalah para wali. Kamu serius pingin? Iya. Berarti harus ada tes. Ujian. Apa ujiannya? Masuk ke pasar. Masuk pasar, kamu lihat kejadian yang ada di pasar, jangan komentar, jangan kamu ikut campur. Delok entok, apapun kejadiannya. Dan ketika kamu melihat sesuatu yang sudah betul-betul pada puncaknya nemen elek, pelajari betul itu. Udah masuk pasar, dilihat ono model-model wong wis. Ada yang omongannya kasar, ada yang dia tadi itu jerat-jerit, ada yang mikul, ada yang beber, ada yang buka toko, dilihat.
Kemudian dilihat ada satu pekerja. Tahu pekerja nggak? Satu kuli. Tua kulinya. Nggak lama datang satu pemuda pakai dasi. Pakai pakaian rapi begitu. Wah. Pakai minyak wangi. Masuk pasar. Kemudian dia beli barang banyak, cari kuli. Ada orang tua tadi itu. Pak, angkat ini. Oh iya. Orang ini ngangkat nggak kuat. Angkat separuh dulu ya, nanti saya bawa yang separuh. Sekarang langsung kalau mau kerja itu yang bener. Omongannya kasar. Pemuda ini. Angkat semuanya, mau digaji nggak? Cepet. Omongannya nggak sopan sama sekali. Tolong Pak ditaruh di atas kepala, angkatan dewi kuli ngongkon. Angkat sendiri, inti ini kuli merentah. Diangkat, sempoyongan. Ayo ikut sama aku cepet. Jalannya yang cepet loh ya. Dengan congkaknya itu pemuda jalan. Ini orang terus. Siapa namanya? Si orang yang ditugasi ini, waktu melihat kejadian itu, ya Allah, kepingin bantu orang tua ini, kepingin napuk mulutnya pemuda itu dia. Tamper mali yang kembiyong ya. Tapi dia ingat sama omongan gurunya, jangan ikut campur, kamu cuma mempelajari. Mau dia nolong yang tua, ingat pesan gurunya, jangan ikut campur, kamu hanya menyaksikan. Ngelihat kejadian begitu, ditutno, kan kata gurunya pelajari sampai tuntas. Ditutno, sampai orang tua dari itu, kuli tua dari itu, nganterkan barang sampai ke rumahnya itu pemuda. Masukkan, taruh sini. Cepet. Ya wis, pulang. Lho Pak, gaji saya mana? Gaji-gajian datik, tuwek ngaku nih dak karuan. Sana. Enggak dikasih gaji. Enggak dikasih gaji, disuruh ngangkat, perlakuannya kasar. Aneh ya. Perlakuannya kasar gitu. Diusir. Itu orang juga ya sabar, nggak kuat itu si murid tadi ini yang ditugasi sama guru, nggak kuat. Aduh, cepet mulai aku sampai di rumah guru. Ya apa, sudah kamu lihat kasar? Iya guru. Terus apa yang kamu saksikan yang paling hebat? Ceritakan bagaimana kuli tua tadi itu dan bagaimana perlakuan pemuda tadi itu. Nah, kuat saya guru. Ya apa kok begitu itu? Gimana kalau kamu jadi orang yang mengetahui Ismullahil A'zam? Tahu rahasia Ismullahil A'zam gimana? Oh, langsung tak dungano kepor orang itu. Saya doakan pemuda itu lumpuh, biar kapok, biar ndak karuan. Saya doakan dia tadi itu bisu, biar bahasanya ndak menyakitkan hati begitu. Oh begitu. Tertawa gurunya. Kamu berarti nggak lulus. Kenapa? Lah kalau doa mustajab diberikan kepada kamu, berarti kamu itu bagi bala, bagi adab, bukan bagi rahmat. Tahu enggak kamu siapa orang tua yang jadi kuli dari itu? Tahu enggak kamu? Enggak. Itu guru saya yang ngajari Ismullahil A'zam. Cerita ini menggambarkan kepada kamu, wali itu bersih hati, tidak punya dendam. Walaupun dia orang pilihan Allah, tidak langsung mudah-mudahan terkutuk dia, mudah-mudahan dapat balak dia.
ono wali ngono itu. Nggak ada ceritanya. Wali tadi itu juga pemaaf. Saya direken. Dan wali itu tawadu orangnya. Nggak ada wali sombong, itu tidak ada, Pak. Serta wali itu sederhana. Kadang-kadang yang kamu anggap remeh, kadang-kadang wali dia. Karena itu husnudzon kamu. Oh, ini orang baik, orang ini bersih hati. Kadang-kadang dia adalah wali Allah. Ya seperti tadi itu, kuli wali. Kuli wali, juragan tidak wali. Jangan-jangan satpamnya wali, direkturnya dolim. Bisa juga itu. Kata dia, wah kalau kamu punya hati begini, rencana jadi wali, kalau saya jadi wali, oh tak dongakno elek kabeh wong-wong iki, gak iso dadi wali sampean. Kalau saya jadi wali, enak ya Allah, mobil Alphard. Ya Allah, istana. Ya Allah, duit 2 miliar. Saya sudah diwali sampean, Pak. Justru wali tadi itu tidak seneng dengan urusan begitu. Tidak seneng. Astagfirullah, kok tambah akeh duitku, ono apa iki? Diuji saya sama pangeran. Kok tambah apik motorku? Astagfirullahaladzim. Dia bingung begitu loh. Ono apa aku iki? Apakah saya ini akan bisa terlena dengan ini semuanya? Wis ojo wis, mobil bagusnya titip no Ustaz Taufik, aku nggak sing biasa misal. Astagfirullah, saya kok dapat 2 miliar padahal saya butuhnya cuma 100.000. Astagfirullah, tak sumbang no kayak pondok sing 100.000 tok tak cukup. Khawatir wedi wali itu. Kita kan enggak. Oleh biro 1 miliar, ya wis tekan prei pengajian. Tuku radio sing apik teko kene ngrungokno. Wali itu memang dia hidupnya sederhana. Cuma lek ono wali beneran kok dimusuhi. Wali beneran ini kok dimusuhi, kok diganggu. Loh, awas kan. Dia tidak punya hati apa-apa sama kamu. Dimaafno kamu. Tapi Tuhan Allah akan ganjar kon. Allah akan bakal membalas kamu. Jangan diganggu para wali. Hormati mereka para wali Allah. Nah itu ojo ngaku-ngaku dadi wali lek itu wali. Dan jangan kamu tadi itu suudzon kepada orang sehingga kamu akhirnya tidak mendapatkan barokahnya wali. Terakhir, Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah pesan 3. Innallaha khaba'a thalatan fi thalatin, bilang. Allah itu menyimpan 3 hal pada 3 hal pula. Kalau disimpan berarti mahal, Pak ya. Berlian disimpan, duit disimpan, berarti mahal. Allah itu menyimpan sesuatu yang sangat istimewa pada 3 perkara. Yang pertama, khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahqiranna minat ta'ati syai'an la'alla fihi ridallah. Allah itu menyimpan ridhonya pada perbuatan taat kepadanya. Allah menyimpan ridhonya pada perbuatan taat kepadanya. Maka jangan
kamu remehkan sedikit pun perbuatan taat, mungkin yang kamu anggap remeh tadi itu benar-benar akhirnya membuahkan ridhonya Allah. Nggak taunya kelihatan anjing sakit, anjing kelaparan, anjing kehausan, dibantu, jadi sebab dia masuk surga. Anjing nolong binatang yang lagi susah, jadi sebabnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Anda atasi sholat rong rakaat, mungkin ridhonya Allah di situ. Atasi bantu rong bolo rong atus suruh repis, mungkin di situ ridho Allah. Jangan kamu remehkan perbuatan taat, karena di situ tersimpan ridhonya Allah. Ini pertama. Yang kedua, wa khaba'a sukhtahu fi ma'siyatih fala tahgiranna min sukhtihi min ma'asihi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Jangan kamu dari itu, sesungguhnya Allah itu menyimpan murkanya, marahnya pada perbuatan maksiat kepadanya. Jangan diremehkan loh perbuatan maksiat. Mungkin di dalam perbuatan maksiat tadi itu benar-benar membuahkan, menghasilkan murkanya Allah, akhirnya kamu dibenci oleh Allah. Ganggu tonggone, ganggu orang berjalan, nyinggung perasaan orang, dianggap biasa, nggak taunya di situ letak kemurkaan Allah, akhirnya dia masuk neraka karena perbuatan itu. Yang ketiga, wa khaba wilayatahu fi ibadih fala tahkiranna ahadan minhum la'alla fihi wilayat Allah. Allah itu menyimpan kewaliannya ada di hambanya. Jangan menghina, meremehkan satu pun hambanya yang beriman, karena mungkin yang kamu hina, yang kamu remehkan itu adalah waliullah. Ojo kon anggap enteng, Pak. Nih, abah mertua saya, Habib Muhammad bin Hud, pernah di Surabaya itu kehilangan kunci. Bingung dia, ada di Kubah mau ke apel. Ini kunciku yuk. Bingung dia, kunci di pikirannya ini. Ada wong Bambung ya. Wong Pasuruan bingung tok pikirane nyang kunci. Wong kunci ini ndukure lemari. Paham nih ya? Ini orang Pasuruan ini apa ini, bingung sama kunci. Kunci ada di atas lemarinya, dia kebingung. Ngomongannya seperti lucu gitu, kudu guyu ini Habib Muhammad. Dia nggak sadar kalau dia itu kebaca sama si wali ini pikirannya ini. Sama si Bambung, orang yang Bambung ini. Dapat berjalan agak jauh begitu, loh. Kata dia, saya dari tadi kan bingung kunci memang. Lah kok dia orang itu tahu? Balik, Pak. Balik ditolei, ono wis. Ternyata Bambung wali. Ternyata Bambung wali. Nah, karena itu jangan diremehkan. Itu berarti le omai kuat di kordeni tok entek 15 juta wali omai api. Wali kendaraannya bagus, kadang-kadang sing mancal itu wali, Pak. Sing mancal itu kadang-kadang wali, subhanallah. Sing jelas orang wali itu gak seneng ambil dunya, sing jelas itu pasti wis. Tapi ada orang wali kaya itu ada, kenapa? Ditakdirno suki, masih tak gelem suki, yo takdiri suki. Ada. Sing penting jangan cinta dunia. Insya Allah ono harapan dadi wali sampean. Jangan cinta dunia.
dunia. Buktinya apa kalau orang nggak cinta dunia itu? Kalau kehilangan tidak susah. Kalau kehilangan tidak susah. Kemudian kalau bersedekah tidak eman. Kalau bersedekah tidak eman. Eman ikati meton duit. Wapo ditelo selamat tinggal uangku. Kai satri paling ngono iki. Lek perlu ditangisi. Orang wali itu enteng ngetokno. Kalau sudah kehilangan ridho, dak apa-apa, dak apa-apa. Insyaallah diganti sama pangeran. Oh, wali wong iki. Jujur amanat. Diserahkan amanat itu kepada yang punya. Ya seperti Zainal Abidin. Zainal Abidin kalau sudah dapat amanat dak wani mangan. Gak iso mangan, gak iso turu. Kalau sudah dikasihkan amanat itu baru iso mangan. Kalau kita kan enggak, kalau sudah dapat amanat tambah enak mangani. Tambah enak turuni. Tuh lihat itu, pejabat bagian keuangan. Itu kan amanat kabeh. Tambah enak turuni. Main golep malahan. Kalau Zainal Abidin tidak berani dia, tidak takut. Wah, cepet-cepet. Kenapa? Kalau amanat belum saya selesaikan, saya mati. Yo opo tanggungane? Ahli warisku, seakan anak putuku. Begitu. Nah, saiki seneng untuk amanat model. Nah, mudah-mudahan insyaallah dari definisi para aulia tadi itu kita semuanya bisa menseleksi siapa yang kita jadikan tokoh dan panutan kita, dan kita bisa mengajak diri kita, memposisikan diri kita untuk meningkatkan amal sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah juga nantinya. Bibit sudah ada, calon sudah ada, kamu jadi orang beriman umatnya Nabi Muhammad, iso dadi wali asal kamu sekarang bisa kriteria daripada wali, sifat-sifat daripada wali kamu usahakan pada diri kamu. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.